Baiklah, pada kesempatan di bulan Ramadan sore hari ini, kita akan bahas, kita akan diskusikan dengan Pak Kiai Haji Profesor J.M. Muslimin, MA PhD, tentang konsentrasi ibadah pasca Ramadan. Untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan hal ini, kita akan berdiskusi dengan Pak Kiai. Baik. Pak Kiai, ketemu lagi nih Pak Kiai. Baik. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kita akan bicara konsistensi ibadah pasca Ramadan. Oke. Apa sih arti menuntut konsistensi ibadah pasca Ramadan jika standar yang dipakai justru tidak realistis, tidak berkelanjutan, dan bertentangan dengan kondisi hidup manusia biasa itu? Ya, jadi begini. Hal-hal yang besar, prestasi yang besar, pencapaian yang besar, itu tidak bisa dilaksanakan dengan fluktuatif on and off, mood atau tidak mood. Tapi ia menuntut kontinuitas dan menuntut konsistensi supaya mencapai pada titik tujuan yang dimaksud. Apapun itu. Baik. Ada sasaran dituju ya? Ada sasaran yang dituju. Kita bayangkan saja misalnya, ini kebetulan Pak calon doktor kita ini alumni Universitas Indonesia. Pasti pada masa SMU dulu, salah satu imajinasi dan keinginan obsesi adalah ingin diterima di universitas yang prestisius. Betul Pak Kiai. Betul Pak gitu Kiai. kan? Iya, betul. Kemudian kita tanya, ya, apakah mereka-mereka yang bercita-cita seperti itu banyak? Sudah dengan sendirinya pasti jawabannya adalah mayoritas pasti punya cita-cita itu. Nah, sekarang kita balik pertanyaannya. Di kelasnya Pak Martius, ya, berapa persen yang bisa merealisasikan cita-cita itu dan berapa persen yang kebetulan tidak bisa merealisasikannya? Seingat Pak Martius. Seingat saya itu ada beberapa orang Pak Kiai, ada yang dari Jogja, ada yang dari Jakarta Timur sana. Lebih kurang 10%-an yang tidak bisa merealisasikan. 10%. Atau mereka juga ada yang pindah. Artinya mungkin bukan passion di bidang hukum, pindah ke fakultas ekonomi. Ada juga begitu. Yang lebih kurang 10%-an lah dari jumlah mahasiswa yang ada, mahasiswa yang ada gitu. Betul. Nah, jadi pencapaian kepada titik fokus dan tujuan yang kita inginkan itu membutuhkan daya juang, membutuhkan kontinuitas, membutuhkan konsistensi. Nah, oleh karena itu tidak bisa dilakukan sesuatu tanpa punya akar, ya, mentalitas yang lemah daya juangnya, tidak konsisten, tidak kontinu. Itu biasanya pencapaiannya ya biasa-biasa aja, gitu ya. Nah, maka tadi berkaitan dengan bagaimana supaya kita meramadankan tahun kita, tidak hanya meramadankan bulan kita. Itu artinya menjaga konsistensi kita seperti di bulan Ramadan, ya perlu daya juang, perlu kontinuitas, perlu juga konsistensi. Nah, ini persis seperti salah satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wah, ini mereka-mereka yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka konsisten. Thumma istaqamu. Buah dari konsistensi ini diilustrasikan tidak hanya dibantu oleh dirinya, tapi dibantu oleh para malaikat. Nah, jadi orang-orang yang konsisten ini pada dasarnya mendapatkan invisible support,
bantuan yang tidak terlihat. Terlihat, Dari ya. mana bantuan yang tidak terlihat itu? Malaikat. Oke. Nah, dalam bahasa psikomanajemen, ya, psikologi manajemen itu berarti kalau daya juang dia tinggi, kalau kontinuitas terus dia lakukan, kemudian konsisten sedemikian rupa dan tidak mudah goyah, malaikat yang membantu adalah daya juang itulah yang akan melipat gandakan kecepatan kita untuk menuju titik yang kita tuju. Nah, itu sebenarnya konsistensi itu. Ya. Nah, sekarang kan ibadah itu di bulan Ramadan mesti kita tingkatkan gitu ya Betul, Pak betul. Kiai. Terus apakah obsesi terhadap konsistensi ibadah itu sedang membentuk kedewasaan spiritual atau justru memperkuat kecemasan moral dan rasa takut jatuh secara religius tentunya? Gimana nih Pak Kiai itu? Jangan kita merasa cemas, nah, jangan kita merasa takut, jangan kita merasa khawatir. Kalau kita selalu merasa cemas, takut, dan khawatir, ya, lagi-lagi itu yang kadang-kadang bisa mengganggu konsistensi kita. Jadi kalau kita konsisten, kita lakukan saja. Kita lakukan saja. Berpandangan secara positif. Pandangan secara positif, positive thinking, dan berharap serta sekaligus yakin bahwa innallaha la yudhi'u ajral 'amilin. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Nah, kalimat yang sederhana yang sering terkenal juga itu manjadda wajada. Kalau kita sungguh-sungguh kita akan mendapat. Nah, jadi orang yang konsisten, orang yang selalu optimis. Orang yang konsisten, orang yang selalu menyatakan bahwa dalam konsistensi inilah saya berproses. Karena dia berproses, nanti akan berbuah, gitu. Nah, bagaimana dia bisa berbuah kalau dia nggak berproses? Ya, seperti tumbuh-tumbuhan. Gimana dia bisa berbuah kalau dia nggak tumbuh? Kalau seandainya daunnya tidak ada, kalau seandainya pohonnya kerdil, kalau seandainya penyerapan gizi dan makanannya terhambat, itu semuanya proses semua itu. Untuk kemudian bisa berbuah. Nah, kita juga seperti itu mengambil iktibar dari alam semesta. Begitu. Lalu mengapa ibadah itu masih sering diposisikan ya, sebagai aktivitas terpisah dari kehidupan sehari-hari? Sehingga konsistensi terasa seperti perjuangan melawan ritme hidup itu sendiri. Ya, ini berarti ibadah yang tidak terintegrasi dengan penghayatan. Ibadah yang diletakkan di luar eksistensi diri kita. Itu memberatkan kita. Memberatkan kita. Jadi, saya masih teringat ini ajaran Pak Kiai saya. Kalau kamu mempertimbangkan sholat itu dengan berapa banyak pekerjaan yang harus kamu lakukan dalam rangka sholat, maka pasti akan terasa sangat berat. Nah, karena kamu meletakkannya seperti program yang terpisah dari hidupmu sendiri. Tapi kalau kamu meletakkannya itu sudah menjadi lifestyle kamu, nah itu berarti terintegrasi dengan manual kita, ya. Manual kita tuh ya agenda kita sehari-hari. Berjalan aja seperti orang yang nyopir, harus menahan rem atau menginjak kopling atau menginjak gas secara bergantian. Itu saja sebenarnya. Sehingga ketika dia nyopir nggak terasa bahwa remnya sudah diinjak, kadang juga gasnya diinjak, kadang juga koplingnya diinjak, begitu. Nah, tidak menjadikan aktivitas nyopir itu tersendiri, aktivitas menginjak rem, kopling dan gas itu tersendiri juga, begitu. Jadi ini menyatu dalam satu kekompakan, gitu. Nah, itu yang membuat dan sekaligus meringankan kewajiban-kewajiban yang kita tunaikan. Gitu. Jika konsistensi ibadah ini tidak melahirkan manusia yang lebih jujur atau lebih tenang dan lebih bertanggung jawab dalam kehidupan nyata, apa sih sebenarnya yang sedang kita pertahankan, Pak Kiai? Masalah utamanya adalah ibadah di situ tidak kita maknai secara lebih baik.
Secara komprehensif. Gitu. Secara komprehensif, secara terintegrasi. mendalam, secara Ya, terintegrasi. baik. Jadi akhirnya di masjid kita pakai moral masjid, di pasar kita pakai moral pasar. Maaf, moral pasar itu maksudnya ngurangin timbangan. Baik, Moral pasar itu artinya ketidakjujuran. Moral pasar itu artinya mau untung sendiri. Moral pasar itu artinya memalsukan barang. Nah, kira-kira gitu kan? Jadi hanya di masjid kita pakai moral itu. Maka ibadah itu hanya dipakai di masjid gitu. Tidak bisa dipakai di kantor, tidak bisa dipakai di pasar, tidak bisa dipakai pergaulan yang lebih luas. Disitulah hambatan-hambatan kita, sehingga konsistensi kita tidak terpelihara karena kita membatasi soal berkaitan dengan pesan etis dan moral dari ibadah kita hanya sebatas di dalam dinding masjid. Keluar dinding masjid akan berkata lain, akan berbuat lain, habitnya lain, sandaran normatifnya juga lain. Problematik itu. Lalu Pak Kiai ini, ketika intensitas ibadah, intensitas ibadah saya menurun. Setelah Ramadan, apakah yang sebenarnya itu saya rasakan? Apakah saya kehilangan kedekatan saya dengan Tuhan? Atau kelelahan karena selama ini beribadah di luar kapasitas diri? Sebenarnya dia kelelahan karena memang tidak terintegrasi. Dia kelelahan karena tidak menyatu. Dia kelelahan karena tidak masuk manual hidupnya, tidak masuk lifestyle-nya. Dia kelelahan karena tidak terinternalisasi pada dirinya sebagai kompaknya antara otot, darah, dan daging kita. Nah, di situ akan menyebabkan kelelahan-kelelahan. Nah, kelelahan-kelelahan itu akhirnya menyebabkan inkonsistensi. Sehingga intensitas ibadahnya sangat berbeda, sehingga komitmennya sangat berbeda, yang pada akhirnya motivasi hidupnya pun juga ternoda dan terlukai karena ia tidak bisa menyambungkan antara bisikan dalam ibadah dan misi dalam agama dengan nafas kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau udah terjadi begitu berat itu pada ibaratnya masalah dalam penyakit itu masalah penyakit pada saraf dan peredaran darah itu. Kira-kira seperti itu bayangannya itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Kiai. Baik. Jika ibadah itu terasa hambar, jika ibadah itu terasa datar, jika ibadah lagi itu tidak lagi menggetarkan jiwa, gitu. Apa yang saya mesti lakukan itu? Tentu saja, setelah Ramadan nih kejadian ini, biasanya itu sering terjadi, imannya turun kadang drastis gitu. Apa yang harus saya lakukan? Evaluasi, sekali lagi evaluasi diri kita secara jujur. Muhasabah. Apa yang menyebabkan ini semuanya? Boleh jadi yang menyebabkan itu semuanya adalah kenikmatan dalam ibadah tidak pernah kita petik. Karena kita masih ada faktor eksternal yang mendorong kita untuk beribadah, bukan faktor internal yang mendorong kita untuk beribadah. Sebatas melaksanakan kewajiban. Sebatas melaksanakan kewajiban, bukan merupakan kebutuhan. Itu juga faktor eksternal. Boleh jadi, mohon maaf, mertua saya nih Pak Haji, ibu mertua saya juga Bu Haji. Saya ingin menyenangkan mereka. Nah, ini faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itulah yang kemudian mempengaruhi kita. Wah, Bu Haji dan Pak Haji kan nggak selalu samping kita. Nah, oleh karena itu maka lebih bagus saya kembali lagi ke masa lampau. Gitu kira-kira. Nah, jadi darah, daging, saraf, kemudian tulang tidak bisa menyatu. Itu masalahnya. Jadi ibadah kita terpisah pada diri kita dan kedirian kita. Nah, itu problemnya. Begitu kira-kira.
Nah, Iya. Baik kalau gitu, Ya. Pak Kiai, terima kasih Ya, atas sama-sama. pencerahannya. Ya. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita dengan Pak Kiai Haji Profesor J. Muslimin, MA PhD, seputar topik Ramadan. Kiranya apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini, memberikan pencerahan bagi kita di dalam menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan. Sebelum kami akhiri Baik. podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi